Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ya, tidak ketemu ya. Menunggu. Kemarin banyak kerjaan saya. Banyak kegiatan akhirnya izin. Terus tak download kok. Apa Mario Mosa? Mariposa ya. Aku tadi saya spontan download kok. Terus sing lanang-lanange request One Piece ya. Kita nunggu hari Minggu ae kok ono sing terbaru. Sekarang belajar sih. Harapan yang tidak pasti. Setelah kita selesai belajar, pembelajaran maksudnya setelah saya membuat tugas selesai, wis nonton full 1 jam. Iya, tenang. Sekarang buka bukunya. Untuk menemukan sebuah keindahan kan harus berjuang dulu, sabar dulu. Bagian saat dan aja seketika. Aduh. Sampai mana aswaja nih? Halaman 15 tentang muktamar ya. Kita membahas tentang bentuk permusyawaratan Nahdlatul Ulama. Jadi wes dibuka apa ya? Siap? Siap. Jadi karena NU adalah sebuah organisasi keagamaan, organisasi salah satu agama, ormas, organisasi agama. Jadi pasti di situ ada struktural, bentuk-bentuk pengurus NU. Nah, kita sekarang membahas tentang permusyawaratan tingkat nasional, yaitu muktamar. Jadi muktamar adalah permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan oleh pengurus besar. Apa? Ngerti? Pengurus besar Nahdlatul Ulama? Singkatannya? Pimpinannya saya ini siapa? Akil. Akil Siraj. Said Akil Siraj. Nah, muktamar diselenggarakan pengurus besar sekali dalam 5 tahun, yang dihadiri oleh pengurus besar, pengurus wilayah, dan pengurus cabang. Nah, yang dibahas dalam muktamar itu pemilihan calon ketua PBNU. Yang dibahas dalam muktamar adalah pertanggungjawaban pengurus besar, pemilihan pengurus baru, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, dan pokok-pokok program kebijakan Nahdlatul Ulama. Jadi mempertanggungjawabkan pengurus besar, Yang dimaksud pertanggungjawaban pengurus besar itu selama 5 tahun mereka menjabat, apa saja laporan-laporan, kegiatan-kegiatan yang mereka buat untuk Nahdlatul Ulama. Nah, itu mereka pertanggungjawaban. Atau di dalam organisasi itu ada namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban.
Nah ini jangankan terlalu besar ning itu ya. Jangankan terlalu besar di NU, di pondok sendiri pun ada laporan pertanggungjawaban. Kayak misalnya ketika akhir tahun pengurus sih Kak Imin ya, Mas Imin mempertanggungjawabkan laporan-laporan atau menyerahkan laporan-laporan kepada Pak Yai, pada pimpinan pusat, kepala sekolah, ke pondok. Jadi ono laporan pertanggungjawaban. Kemudian pemilihan pengurus baru. Selain laporan pertanggungjawaban, yang jero muktamar juga ono jadi pemilihan pengurus baru. Kayak misalnya kemarin sampean durung masuk CSD. Kemarin pernah tahun 2015 muktamar diselenggarakan di Jombang. Kemarin. 2015 berarti sampai di umur itu. Tapi wis lahir kan? Mas Firman paling sih ini mana paling? Ya seperti paling. Kira jelas. Ayo pernah sampean. Jadi ketika dulu muktamar di Jombang, itu lokasi yang dipilih itu 3 tempat. Pondok pesantren Tebuireng Cukir. Tebuireng dulu dipilih. Yang kedua, tempat kedua di alun-alun Jombang. Mas tadi tak jawab. Alun-alun Jombang. Alun-alun. Yang ketiga di Denanya. Jadi ketika muktamar itu yang hadir dulu banyak, tidak hanya lingkup Jombang atau gede dari kamera. Enggak hanya lingkup Jombang atau Jawa Timur atau Jawa Timur, tetapi lingkup nasional. Jadi kabeh moro. Tiap provinsi itu mengirimkan wakil-wakilnya untuk datang ke muktamar. Kayak di Lumkas itu kan muktamar sudah 5 tahun kan, 2015 dulu di Jombang. Sekarang 2021. Dia itu aslinya 2020 muktamar di Lampung. Karena berhubung corona akhirnya diundur. Podo kaya sampean lah. Delok ate delok film sino iku. Tapi karena ada virus Covid mematikan, akhirnya tak undur. Mundur alun-alun dong. Jadi ketika muktamar itu menyelenggarakan pemilihan pengurus baru, kayak apa namanya ketua PBNR yang baru. Jadi bentar lagi Pak Kiai Said Abdul Sirot diganti oleh ketua yang baru. Pengurus wilayah, pengurus cabang itu diganti yang baru. 5 tahun sekali. Kemudian menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Jadi organisasi, instansi itu pasti punya anggaran dasar rumah tangga. Sing dibayangnya aja kok rumah tangga. Rumah tangga kecil. Jadi di organisasi juga ada anggaran rumah tangga. Kalau karena kita membahas tentang NU, jadi ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama.
di dalam anggaran rumah tangga tersebut isinya pasal-pasal atau hukum-hukum atau data-data yang terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kayak misalnya ada peraturan baru yang dibuat, maka disusun di anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Ono bukunya, jadi ada undang-undang sendiri, tetap mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara 45, tetapi disusun lagi atau menerbitkan baru karena demi kemaslahatan umat. Jadi membuat pasal-pasal untuk kaum Nahdiyah, kaum Nahdiyin. Selain itu juga pokok-pokok program kebijakan Nahdlatul Ulama. Setelah dibikin pengurus baru, maka mereka juga membuat program-program kebijakan Nahdlatul Ulama. Bu, neng sekolah sampean MTS ono gak OSIS? Organisasi siswa. Jadi yang mengadakan program-program, misalnya nanti sampean membuat jenis pagelaran sendiri, Pasung Masail, betul kan? Pasung Masail itu membahas tentang masalah-masalah yang terjadi. Kayak misalnya kayak miniku corona. Ketika di era pandemi ini, apakah kita tetap melaksanakan sholat Jumat ataukah diberi keringanan? Maka itu dibahas di forum Pasung Masail, ada Pasung Masail. Wong pinter-pinter kitab tok wis, kiai-kiai tok wis. Kemudian setelah menemukan hasil maka baru dilaksanakan kegiatan tersebut. Kayak wingi misalnya ketika corona kan dilarang untuk sholat yang mengumpulkan banyak orang. Kayak misalnya di daerah rawan-rawan wis apa jenenge zona merah. Zona merah. Zona hitam. Bahasa Inggrisnya red zone. Jadi kan dilarang untuk melaksanakan sholat jamaah. Jadi tidak masalah, bisa diganti oleh sholat di rumah masing-masing, sholat karena membahayakan nyawa. Kemudian poin B yaitu muktamar luar biasa. Muktamar luar biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah nasional atau masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam permusyawaratan lain. Contoh untuk misalnya masalah gede, masalah yang sangat besar, apalagi sampai membahayakan bangsa negara, maka NU mengadakan muktamar luar biasa. Gunanya apa? Gawe nyelametne negara, buat menyelamatkan negara. Nah, bagaimanapun kita hidup di Indonesia dan beliau Yai Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hubbul waton minal iman. Mencintai negara adalah bentuk dari iman, sebagian dari iman. Nah, kemudian setelah muktamar luar biasa ada namanya konferensi besar. Konferensi besar merupakan permusyawaratan tertinggi setelah muktamar. Konferensi besar dihadiri oleh pengurus besar dan pengurus wilayah, membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan muktamar dan mengkaji perkembangan organisasi serta peranan di tengah masyarakat. Jadi setelah adanya muktamar, maka pengurus tertinggi Nahdlatul Ulama dan pengurus wilayah melaksanakan konferensi besar. Gunanya apa? Nggawe musyawarah lagi. Jadi tidak cukup
tidak cukup sekali dimusyawarahkan, tetapi diulang lagi, membicarakan tentang pelaksanaan keputusan muktamar. Jadi kayak misalnya karena sampean di pondok, misalnya dari Pak Yai, dari yayasan itu ngomong siswa itu kudu masuk jam 1 sampai jam 4 sore. Tapi kemudian dari pihak sekolah mengkaji ulang. Dari pihak sekolah mengkaji ulang, mulai dari kepala sekolah sampai pengurus-pengurusnya, staf-stafnya. Ini misalnya full day ini dilaksanakan, ya Allah, apakah nanti bisa berjalan lancar? Karena sampean gabung dengan pondok, itu kira-kira ngajine sampean piye. Maka itu dikaji ulang. Dan sampean kan enggak ada full day kan? Sampai jam 12. Kemudian setelah konferensi besar ada musyawarah nasional alim ulama. Nah, musyawarah nasional alim ulama diselenggarakan oleh pengurus besar Syuriah untuk membicarakan masalah keagamaan. Musyawarah alim ulama dihadiri oleh para alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli baik dari dalam maupun luar pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi musyawarah nasional alim ulama ini tetap membahas tentang masalah-masalah yang terjadi. Kayak misalnya kemarin yang viral terbaru ini kan tentang masalah miras. Tentang miras. Maka pemerintah itu tidak mengambil keputusan sendiri. Misalnya kayak ini kan dari pemerintah ada desas-desus melegalkan, meresmikan miras di Indonesia. Dan sampai itu terjadi kan buya. Sing campur nomis geleng error. Terakhir kemarin, maka pemerintah tidak bisa mengatasi sendiri karena Homer terus disebutkan di dalam Al-Quran kan haram, Homer. Maka ada musyawarah alim ulama, para kiai, sesepuh negara. Maka beliau berkumpul untuk memutuskan, dan akhirnya alhamdulillah kemarin Presiden konferensi pers bicara di depan umum bahwa miras tidak jadi dilegalkan, dicabut pasal-pasal tentang miras, maka miras tetap menjadi minuman haram, minuman tidak sah di Indonesia. Kuncinya ulama ya boleh, karena pemerintah tidak bisa lepas dari peranan ulama. Umpamanya tentang NU ya, dulu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kayak misalnya kemarin ono resolusi jihad. Jadi tetap pemerintah Umaro tetap gabung dengan para alim ulama untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Termasuk pondoknya Pak Yai, pengasuh pondok, itu gaya selamatnya penerus bangsa. Ono pepatah yang mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pimpinan masa depan. Buat teman-teman semua, mungkin sekian dari saya, karena ini tadi ditimbali Pak Yai ke anak putri. Mungkin bisa kita sambung selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.